Kali ini kita ingin mencoba melihat mengatasi ketimpangan di Indonesia dan mengaitkannya dengan UU PRT karena saya pikir ini salah satu upaya menutup celah mengatasi ketimpangan yang memang sangat sukar untuk diatasi. Kita tahu Gini koefisien kita nggak beranjak bahkan naik selama pandemi. Kemiskinan tahun ini baru beberapa hari ya Mbak Eva, Mbak Leli kita dengar cerita bahwa kemiskinan di tahun 2023 pun ternyata uh, 2023 ini ternyata malahan naik, padahal ada begitu banyak program dan kucuran dana yang sudah dilakukan. Saya pikir hal yang salah satu yang paling penting adalah kita melihat uh, bagaimana kita mengentaskan sekelompok besar orang yang notabene pasti miskin. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mbak Eva tentang yang mau jadi PRT itu kalau nggak miskin nggak bakalan mau. Artinya hampir bisa dibilang mutlak 100% PRT itu adalah miskin. Tapi kita coba lihat tadi. Sebelum bicara tentang UU PRT, kita coba lihat tujuan utama pengentasan kemiskinan adalah untuk memastikan bahwa orang miskin dan rentan berhasil melewati tangga-tangga kehidupan. Tangga-tangga kehidupan kita punya harapan banyak di setiap tangga-tangga kehidupan untuk bisa sejahtera. Di awal usia ada harapan anak lahir, tumbuh sehat, berkembang sehat, cerdas, kemudian bisa bersekolah, memiliki keterampilan dan pengetahuan yang tepat dan bermanfaat. Kemudian sesudah sekolah, bisa mendapatkan persiapan kerja yang matang untuk menjadi produktif dan bekerja hingga akhirnya di usia tua sehat dan bahagia. Itu saya pikir harapan semua orang. Harapan kita, harapan keluarga PRT, harapan semua rakyat Indonesia. Namun, memang kalau kita lihat tangga-tangga kehidupan itu licin. Ada resiko guncangan dan titik kritis yang perlu dihindari atau dikelola di semua tangga kehidupan agar kita bisa memastikan kesejahteraan ini terjadi, baik untuk generasi sekarang dan juga memastikan untuk generasi yang akan datang. Di awal usia ada goncangan yang mungkin karena lahir prematur, pertumbuhan terhambat, stunting, dan sebagainya. Kemudian pada saat sudah bersekolah, ada mungkin goncangan putus sekolah, atau kalaupun sekolah ternyata hasil kualitas yang didapat pengajaran yang ada hanya itu-itu saja yang tidak menjadikan mampu untuk berkompetisi dalam pencarian lapangan kerja ataupun dalam melakukan membuka usaha sendiri. Mempersiapkan kerja juga tidak mudah. Kita tahu masalah pengangguran anak muda di Indonesia, apalagi juga partisipasi, labor force participation, khususnya perempuan, masih sangat stagnan jika dibandingkan dengan negara lain. Kemudian juga ada kecenderungan nikah muda. Dan kita dengar cerita selama pandemi ini bahkan yang lebih meningkat lagi. Kehilangan pekerjaan, gagal panen, resiko cedera kerja, dan sebagainya. Usia tua pun sakit berkepanjangan, kurangnya pendapatan, terlantar. Intinya kita ingin menghindari titik-titik kritis ini agar bisa memastikan sejahtera sepanjang hidup. Nah, PRT dan keluarganya, tadi saya sempat berbincang dengan Mbak Eva, PRT itu kalau nggak salah sekitar 4 jutaan ya Mbak Eva ya, paling sedikit itu pun yang di dalam negeri saja ya. 2015 Mbak itu 4,2 juta. 4 juta. Artinya kalau kita anggap itu kan yang harus kita hitung bersama keluarganya ya. Sedangkan jumlah keluarga miskin itu di Indonesia sekitar 6 jutaan. Bisa dibilang kalau semua PRT, nggak mungkin, tadi juga ngobrol dengan Mbak Eva, nggak mungkin PRT nggak mau jadi PRT kalau nggak terpaksa karena miskin. Artinya bisa dibilang kalau memang benar 100% PRT itu miskin, bisa dibilang 2/3 dari keluarga miskin itu datangnya paling utama dari rumah tangga yang terkait dengan PRT tadi. Mengentaskan PRT akan punya dampak yang sangat signifikan dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan. PRT lebih rentan terhadap berbagai risiko dalam tangga-tangga kehidupan tadi. Kita tahu anak PRT rentan mengalami stunting. Kemudian tidak ikut PAUD sangat mungkin. Padahal kita tahu PAUD
Nah, itu adalah golden years yang sangat penting untuk pertumbuhan kognitif nantinya. Rentan putus sekolah, rentan mendapatkan pendidikan berkualitas rendah, kemudian juga menganggur atau kembali meneruskan eh, menjadi PRT lagi. Jadi jeratan dari ibunya PRT, anaknya pun kemudian akan menjadi PRT lagi, sangat mungkin. Bekerja pun ada berbagai macam goncangan, kehilangan pekerjaan, pelecehan, gaji tidak dibayar, mengalami kekerasan, itu hal-hal yang mungkin juga lebih mungkin terjadi terhadap PRT. Kemudian juga kita tahu usia tua, terpaksa pensiun di usia muda, tidak punya kerjaan lagi di usia muda, tidak mampu lagi, itu akan sangat mungkin terjadi bagi PRT, tidak punya tabungan dan sebagainya. Intinya, jeratan kemiskinan antar generasi menjadikan semakin kompleks dalam mengatasi ketimpangan. Tadi kita sudah melihat cerita tentang Putri dan Dewi bukan hanya sekedar cerita tentang Putri, tetapi cerita itu akan berlanjut juga kemungkinannya dengan anak Putri nantinya.